Kita lagi di dalam C300 Coupe AMG full option nih guys. Ini Mercy memang interiornya khas banget ya. Jadi dia bahannya tuh bener-bener bahan yang premium, kulitnya tuh kulit bukan kulit abal-abal ya. Dia pakai Nappa leather, itu kulit yang mahal banget guys. Dan juga dia tuh mengeluarkan bau gitu. Jadi Mercy itu ada bau khasnya. Apalagi ini C300 Coupe yang AMG. Jadi ini yang memang full spec CPU, terus full option juga, udah dapat Burmeister, audionya juga udah enak, terus mesinnya 2000 cc dengan turbo dan tenaganya juga gede nih guys. Ini dia kalau C300 Coupe itu dia kode bodinya C205, jadi bukan W lagi ya, ini C. Nah kebetulan mobil ini udah dirombak juga sama pemilik sebelumnya, jadi kita mendapatkan mobil ini full spec. Oh, jadi eksterior, interior, sama mesin itu udah ada penambahan yang cukup signifikan juga. Dari segi kenyamanan, ini udah menggunakan lowering kit ya dari HNR. HNR itu terkenal dengan fitment yang sangat bagus, tapi tidak mengurangkan kenyamanan dari mobil. Jadi masih empuk, masih enak, dan kebetulan juga ini yang C300 itu dia punya adaptive suspension. Jadi enak pakainya tuh nggak kayak mobil gerobak lah, masih nyaman banget. Nah ini di depan ada speed bumps nih. Nah ini bantingan kurang lebih seperti itu, bener-bener nggak berasa sama sekali. Mungkin karena tipe suspensinya juga yang mahal ya, yang adaptif gitu ya. Ini kita sekarang masih mode cover. Nanti kita akan coba ganti-ganti dynamic mode-nya di sini. Tapi ini buat harian sih sangat oke banget. Apalagi ini knalpotnya udah diganti guys. Knalpot udah diganti, tapi juga dia sudah menggunakan sistem Valvetronic. Nah ini remote-nya, jadi dia bisa dimatiin. Misalkan kalian lagi mau ke gereja atau mau ke rumah mertua yang memang nggak mau kasar gitu ya suaranya. Nah ini kayak gini, ini suaranya adem banget guys, enak gitu kan, mode comfort, nyaman. Tapi di luar tuh mobilnya galak, mobil tuh agresif banget guys. Ini tuh bener-bener ganteng sih. Terus kalau kalian mau yang fun, misalkan kayak hari Minggu gitu, kita buka valve, kita buka. Nah itu ada suaranya. Ya, ini masih mode comfort loh guys. Kita belum pindahin ke Sport Plus. Nah, ini sekarang kita mau ngebahas performanya ya. Karena memang ini mobil didesain untuk performance. C300 AMG Coupe ini memang mobil yang tergolong bandel iya, kencang iya, dan juga reliable gitu guys. Ini kita coba pindahin ya, mode Sport dan Sport Plus. Nah ini kita tarik coba guys. Jadi mobil ini itu udah menggunakan stage 1 ya, dari Rev Engineering, dan menggunakan mapsnya itu Pops and Bang. Jadi Pops and Bang ini selama masih dalam takaran yang normal nggak akan ngerusak mesin, karena dia membakar fuel yang udah terbakar, terbuang dengan unburned di bagian knalpot guys. Jadi bukan di bagian silinder ya, jadi silinder itu aman. Tapi dia membuang fuel keluar dari exhaust port, jadi dia kebakar di knalpot gitu. Itulah yang membuat pop and bangs. Nah itu kita coba gas ya, pindahin manual mode nih. Apa sih? Tahun baruan di mobil. Tahun baruan guys, ada petasan di mana-mana, ada kembang api. Wah ini sih mobil beneran bikin kalian senyum dah, kita berani jamin. Mobil yang harganya cuma 900 juta, nggak nyampe 1 M guys. Jadi kalian kalau penasaran langsung aja dicobain ya. Kita tarik lagi.
Jadi ini mobil tuh bener-bener fun, kenceng iya, padat banget. Jadi biasa tuh kalau mobil yang udah diganti knalpotnya kan biasa kadang suka nggak nyaman ya. Narik itu agak kosong. Kalau ini enak banget guys. Ini bener-bener narik karena ya kita nggak bisa bohong lah sama performanya Mercedes-Benz ya. Terus ini juga dia tuningnya juga dengan kualitas yang bagus, jadi ternama juga brandnya ya. Dan ini masih nyaman banget. Ini jalan tuh rada gelombang sebenarnya, jadi nggak yang mulus banget. Ini banyak tambelan, tapi ini masih nyaman banget. Padahal kita di Sport Plus nih sekarang. Jadi berasanya itu bener-bener kayak mobil biasa, kayak bawa mobil sedan. Tapi ini coupe, jadi pas di luar itu kelihatannya bener-bener agresif. Nanti pas kita shoot di luar, kalian bisa lihat sendiri deh penampilannya itu seagresif apa. Ini bener-bener ganteng sih guys. Kalau kalian punya uang 900 jutaan, nggak nyesel dah beli ini pokoknya. Nah ini sekarang kita coba nyetir di perkotaan nih guys. Nyetir perkotaan tapi kita menggunakan mode Sport Plus ya. Di depan ada speed bumps. Kita akan coba. Udah woi. Kentut. Nah ini speed bumps ya. Tuh, masih nyaman banget guys. Gila loh. Bener-bener nyaman tuh. Ini Sport Plus loh. Sport Plus itu mode paling kasar, paling stiff yang bisa dikasih di mobil ini. Ini masih sangat reasonable ya. Jadi kita juga mau hajar juga silahkan. Cuma ini memang kita mau merasakan. Biasanya kalau speed di antara 20 sampai 40 km per jam itu, kalau kita lewatin speed bumps itu paling berasa guys. Itu speed yang agak nanggung orang bilang. Karena kalau kita latih speed bumps seperti ini, kadang orang bener-bener pelan atau bener-bener kenceng, jadi nggak berasa gitu kan. Nah ini kita di speed yang bener-bener kita bisa rasain si speed bumpsnya ini. Tuh, pasti nyaman banget, bener-bener enak gitu loh. Padahal ini spare-nya juga udah diganti gitu loh. Memang kalau kita ganti dengan brand yang bagus dan juga nggak murah, itu pasti ada barang, ada harga lah. Itu nggak bisa bohong kalau kita bicara soal brand ya. Ini juga C300 Coupe ini memang ada beberapa fitur yang udah dihilangkan. Misalkan contohnya seperti ambient lighting. Ambient lighting ini dia nggak ada di C300 Coupe ini guys, karena panel aluminium ini dia nggak panjang kayak yang sedan yang sampai belakang itu kan ada ambient lighting tuh. Ini nggak ada. Tapi memang dia ya mendapatkan poin-poin tersendiri seperti kayak panoramic sunroof yang gede sampai belakang nih. Kalau C300 yang sedan itu dia tengah-tengah ada palang gitu guys. Jadi ada apa namanya? Ada penghalang view-nya. Kalau ini dia benar-benar sampai belakang dan bisa dibuka juga. Kita contohin ya. Ini bisa dibuka. Dan mukanya gede banget sampai belakang ini juga bisa gitu. Nah, kita buka lagi. Oh, ternyata cuma sampai situ. Kita tutup lagi, panas soalnya. Nah, kalau ditutup bener-bener kedap sih. Ini mobil, wah, emang loss of word dah pokoknya. Ini kalau kita mau nyaman, kalau mau kenceng bisa. Jadi versatile itu bahasanya ya. Jadi bisa dipakai di mana-mana dan juga nyaman. Kita mau pakai mode auto juga bisa, mau pakai manual juga ada pedal shift di sini. Kalau kalian mau tiba-tiba kayak ngegas gitu juga bisa langsung guys. Kita contohin ya. Ada motor, ramai. Motor tuh suka nyelip dari kiri emang, bikin masalah. Oke, sekarang kita akan menepi karena kita udah cukup having fun ya. Nah, biar kalian sekarang bisa melihat seperti apa kegantengan dari eksterior C300 Coupe AMG ini guys. Tunggu apa lagi, langsung aja kita menepi. Kita di C300 Coupe AMG.
seperti yang kalian semuanya udah warnanya tuh hitam, full black. Kita bisa bilang ini black package. Jadi dari depan kita bahas dulu ini ya. Di depan ada tambahan ini carbon fiber dari Brabus ya. Brabus itu benar-benar yang brand yang mahal. Jadi ini juga kita nggak perlu nanya lah harganya berapa karena lumayan mahal. Terus grill depan ini sudah menggunakan AMG GT yang Black Edition. Jadi udah sama seperti yang C63. Dari lampu dia juga udah pakai yang adaptif. Ini memang dapat dari pabrikan Mercedes-Benz. Terus kalau kita lihat di samping sini guys. Samping sini sudah menggunakan velg HRE ya. HRE ini yang FF21 ring 19. Bannya menggunakan P0. Dan juga velgnya juga yang ternama lah. HRE ini dia brand Eropa yang udah bagus banget guys. Samping sini juga sudah menggunakan carbon fiber side skirt. Ini custom ya. Tapi dia memang mirip-mirip yang punya Brabus. Terus di belakang sini udah menggunakan ducktail PSM. Ini dia sama barengan sama diffuser belakang. Ini diffuser belakang ini dia menggunakan PSM carbon fiber. Jadi ini PSM juga ini dan ini PSM. Muffler tipnya menggunakan AMG. Jadi ini beneran AMG kiri dan kanan. Kalian bisa lihat sendiri ini angle dari sini tuh diffusernya galak banget. Ini langsung beda, tampang dari si C300 Coupe ini beda banget. Nggak kayak C300 biasa. Kalau C300 biasa ini kan dia kan sampai sini doang nih guys. Tapi ini dia ada winglet lagi di sini di samping dan juga manjang ke belakang. Ini bener-bener ganteng sih. Nanti fotonya juga kalian bisa lihat, kita juga akan share juga. Ini ganti, jadi bukan C43 tapi C300 Coupe. Tapi memang ini udah cocok lah pakai badge itu. Terus ini udah menggunakan yang AMG badge warna hitam. Terus dari secara eksterior sih nggak ada tambahan lainnya, tapi dia menggunakan di coating juga udah dari yang pemilik sebelumnya. Jadi perawatannya juga sangat berbeda gitu sih. Nah ini mesinnya C250 dan C300 sama ya. Jadi 2000 cc dengan turbo. Horsepower ini kurang lebih kalau sekarang udah stage 1 ya. Stage 1 dan udah menggunakan filter replacement yang KNN. Dan knalpot juga udah diganti menggunakan turbo back Valvetronic. Jadi dari turbo ke belakang ini udah Valvetronic dan juga udah plong. Jadi nggak ada restriction sama sekali. Tenaganya kurang lebih di atas kertas ini dia hampir P. Jadi dengan mobil seperti ini udah pasti nggak kebayang lagi lah. Kan tadi udah ngeliat juga klipnya pas kita lagi nyetir kan. Nah ini sekarang kita akan coba lihat ke bagian interior guys. Ini interiornya beda ya, nggak kayak C300 sedan biasa. Karena ini yang coupe, jadi joknya itu beda banget. Karena dia udah menggunakan sport seats, jadi beda banget. Sport seatsnya Mercedes-Benz itu bener-bener empuk. Jadi bukan yang kayak kasar, bukan yang kayak keras, enggak guys. Ini empuk, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini kita udah, ini posisi nyetir saya kurang lebih 169 cm. Nyaman banget, jadi ergonomis banget. Setirnya juga ada flat bottom. Kalau bagi kalian kalau yang pahanya lumayan besar, ini nggak perlu worry karena dia udah flat bottom ya. Setir AMG itu udah enak banget. Terus audio juga sudah mendapatkan Burmeister. Jadi audio suaranya ini udah nggak perlu ditanyakan lagi lah karena Burmeister itu bener-bener mewah banget. Ini lebih dari Harman Kardon menurut saya ya. Dan ini juga udah mendapatkan lumbar support. Ini bisa digerakin depan dan belakang. Untuk ngontrol seat dia ada di bagian sini. Ini dia juga ada leg extender. Bagi kalian yang kalau misalkan pahanya tuh suka ngegantung, ini juga bisa di-extend seperti ini. Nah ini jadi tempat duduknya nyaman banget dan udah mendapatkan memory seat 3 biji. Jadi 1, 2, 3 itu udah dapat memory seatnya juga. Di sini juga udah mendapatkan head-up display seperti C300 yang full spek. Jadi di depan ini dia bisa kelihatan nih miles per hour-nya berapa dan direction of travel juga kelihatan seperti sini. Dia ada menunjukkan digital projection ke bagian kaca. Gitu. Terus bagian interior ini seperti yang tadi kita bilang ya, semuanya soft touch, nggak ada yang hard. Jadi benar-benar
mahal banget, premium banget. Dan di tengah sini ini memang tambahan, bukan bawaan, tapi memang beda banget. Jadi center console ini menggunakan carbon fiber. Kilaunya beda banget dan juga dia mencegah scratch ya. Jadi baret-baret halus tuh udah nggak akan ada, karena Mercy itu terkenal banget kalau piano black itu selalu baret kalau di sini tuh. Karena kan kita kan selalu pegang ya, selalu pencet, selalu buka, tutup, dan pencet-pencet tombolnya. Nah, biasanya piano black ini sering banget kena baret halus. Ini udah dilapisin karbon, jadi sangat durable dan juga looknya ini bener-bener kayak mobil sport. Jadi pas kita ngelihat ini bener-bener pengen ngegas guys. Nah di sini juga sudah mendapatkan navigasi ya. Jadi navigation ini sudah mendapatkan yang Southeast Asia. Jadi kita memang navigasinya bukan seperti Google Map. Jadi kita tetap harus memasukkan, kayak misalkan kita cari Iron Mall itu nggak akan bisa, kita tulis Iron Mall itu nggak akan muncul guys. Jadi kita harus tahu nama jalan dan nama bloknya, nomornya berapa gitu. Itu memang navigasi yang sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus tahu alamat yang sebenarnya gitu. Terus duduk di bagian belakang ini masih bisa, dia tombol ini pakai yang di belakang sini guys. Nah ini kursinya dia maju sendiri, kita nggak mencet apa-apa, dia akan maju sendiri dan naik sendiri. Kita coba ya. Nah ini tinggal dorong ke belakang, dia mundur sendiri. Nah ini settingan yang tadi guys. Settingan yang tadi itu saya tingginya 169 cm. Dan ini duduknya masih nyaman banget. Legroom adalah kurang lebih, ini ada 4 jari nih. Ini masih nyaman banget. Tapi memang ya bukan yang senyaman-nyaman ya, karena kakinya tuh agak ngegantung. Jadi memang ya legroomnya memang nggak seberapa. Tapi masih bisa lah, kita misalkan punya temen mau bawa yang tingginya masih di bawah 170 cm itu masih oke banget. Di belakang juga ada AC ya. Di sini juga bisa nikmatin kedinginan dari depan. Visibilitas di belakang sini juga cukup oke. Kan biasanya kalau mobil coupe dia di belakangnya itu agak sempit ya kacanya. Tapi di sini dia lumayan panjang sampai belakang nih. Jadi nggak takut claustrophobic. Masih oke banget. Itu di belakang juga ada seat belt dan juga ada colokan Isofix. Jadi bagi kalian kalau punya bayi, ini bisa. Kita coba keluar. Ini ngebantu banget sih, keluar automatic kayak gini. Keluar masuk juga gampang. Tinggal ke belakangin dia mundur sendiri. Nah interiornya kayak gitu guys. Inilah C300 Coupe AMG. Kalian penasaran banget kan? Ini bener-bener ganteng banget sih. Ini kita ngelirik aja tuh udah kelihatan, angle-nya tuh tajam-tajam dan matanya tuh, alisnya tuh bener-bener cantik guys. Ini yang dinamakan masterpiece dari Jerman. Ya kalian bisa lihat sendiri, produknya Mercedes-Benz ini bener-bener nggak main-main. Dan kita punya di sini di garasi Bloko. Jika kalian penasaran mau test drive ataupun mau nanya-nanya, silahkan aja langsung kontak kita. Kita ada Instagram, ada WA juga. Alamat showroom kita ada di bawah sini dan nomor telepon kita juga tercantum di bawah sini. Langsung saja datang ke garasi Bloko. Terima kasih.